Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu restoran hotpot yang berada di Kota Malang. Tepatnya kita akan mengunjungi La Paiwe Restoran Hotpot yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 24A, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Jalan Jenderal Basuki Rahmat ini terkenal dengan pedestrian kayu tangannya teman-teman. Di area pedestrian kayu tangan tersebut, kita bisa menemukan berbagai macam restoran, kafe, pertokoan, convenience store, dan lain sebagainya. Kembali ke La Paiwe Spicy Hotpot. Restoran ini menyediakan menu hotpot autentik ala Cina. Yuk langsung saja kita masuk ke bagian dalamnya teman-teman. Kita cek seperti apa. Begitu masuk ke ruangan, di sebelah kanan di tembok kita akan diberi keterangan bagaimana cara memesan makanan di restoran ini. Langkah pertama, kita bisa melihat-lihat dulu bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk hotpot kita nanti. Kita bisa melihatnya di area sini ya teman-teman. Selain itu, tadi juga ada freezer khusus sebagai tempat daging dan kita bisa memilih daging tersebut jika kita menginginkannya. Di sini juga terdapat aneka bakso-baksoan, aneka sayuran, aneka mie, aneka seafood, dan lain sebagainya. Untuk info harga, semua makanan di sini satu harga ya teman-teman, dihitung per ons. Satu onsnya dengan harga Rp16.000 dan untuk pemesanan minimal order adalah 2,5 ons atau senilai Rp40.000. Tetapi khusus untuk daging-dagingan harganya berbeda teman-teman. Satu plate harganya kurang lebih dimulai dari Rp10.000. Dan untuk bahan-bahan hotpot yang tersedia di display ini kita bisa mencampur atau mix terserah kita teman-teman. Nanti setelah kita mendapatkan semua yang kita inginkan, maka kita akan menuju kasir untuk menimbang dan membayar di sana. Untuk pilihan kuah hotpot kita bisa memilihnya saat melakukan pembayaran di kasir. Dan pilihan kuahnya ada 3 macam teman-teman. Yang pertama adalah kuah tomat. Kuah tomat ini rasanya cenderung ke segar, asam, dan sedap. Yang kedua adalah kuah malatang. Di sini rasanya pedas khas dari Malang. Sedangkan yang ketiga adalah kuah clear atau kaldu tulang teman-teman. Ketiga dari kuah kaldu tersebut rasanya sangat mantap teman-teman. Tapi favorit admin adalah kuah tomat. Untuk hotpot di sini rasanya bisa dibilang sangat autentik. Dan untuk kuah tomatnya ini sangat mirip dengan restoran besar hotpot yang berasal dari Cina teman-teman. Dan untuk kuah malatang kita bisa memilih level kepedasan yang kita inginkan. Bisa sangat pedas, sedang, atau hanya pedas sedikit. Dan untuk kuah kaldu tulang, aromanya sangat wangi, rasanya juga sangat gurih dan lezat. Nah, tergantung dari kita ya teman-teman mau memilih yang mana sesuai dengan selera kita. Di sini kita bisa membeli hotpotnya hanya untuk seorang atau personal kita sendiri, bisa juga untuk sharing teman-teman. Jika pesan untuk diri sendiri minimal order adalah Rp40.000 atau seberat 2,5 on. Sedangkan kalau untuk sharing tidak terbatas ya teman-teman, terserah kita. Karena di sini juga disediakan mangkuk-mangkuk yang sangat besar yang bisa menampung banyak sekali isian hotpot. Dan yang ini adalah salah satu pesanan kami menggunakan malatang atau kuah yang pedas, ditaruh di mangkok yang lumayan besar ini teman-teman. Jadi bisa buat sharing 3-4 orang. Dan seperti ini terlihat pesanan kami yang menggunakan kuah malatang dengan tingkat kepedasan yang sedang. Aromanya sangat wangi ya teman-teman, khas Malang. Kami pesan yang kuah malatang ini untuk sharing ya teman-teman. Jadi kami harus pertama-tama membagi-baginya di mangkuk-mangkuk kecil seperti ini. Di sini juga tersedia menu nasi ya teman-teman. Jadi yang ingin memakan hotpot ini dengan nasi bisa memesannya di kasir. Di sini kami juga menunggu pesanan kami yaitu hotpot dengan kuah tomat selesai dimasak. Ini adalah kasir tempat kita membayar pesanan kita teman-teman. Akhirnya alarm untuk pesanan kami berbunyi dan kami segera menuju kasir untuk mengambil pesanan kami.
Dan ini adalah pesanan kedua kami, yaitu hotpot dengan kuah tomat ditambah 2 porsi nasi. Di sini juga ada tempat steril untuk chopstick yang akan kita gunakan teman-teman. Dan ini adalah layar menu yang berada di kasir. Mari makan teman-teman. Untuk isian hotpot dengan kuah tomat ini kami memilih beberapa kulit tahu, udang, sayuran terdiri dari pocai atau sayur bayam Cina, ada juga daun ketumbar atau koriander, ada telur puyuh dan lain sebagainya. Kuah ini sangat segar dan lezat teman-teman, ada rasa asam-asamnya sedikit dari cuka dan juga tomat. Nah, ini hotpot kuah tomatnya setelah dibagi-bagi di dalam mangkuk-mangkuk kecil seperti ini teman-teman. Untuk pembeli hotpot di sini datang silih berganti teman-teman. Jadi satu rombongan pergi, satu rombongan datang. Memang untuk hotpot di sini terkenal dengan rasanya yang sangat lezat, tapi harga masih terjangkau. Jadi tidak heran jika pengunjung datang silih berganti, dan apabila yang sudah merasakan kelezatan dari hotpot ini akan datang kembali, termasuk kami ya teman-teman. Dan ini adalah pemandangan di luar dari restoran La Baiwei ini teman-teman, masih di wilayah pedestrian Kayu Tangan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya di sepanjang trotoar ini kita bisa menemukan berbagai macam restoran dengan berbagai macam menu makanan, juga kafe-kafe kekinian dan juga convenience store atau toko-toko yang lainnya. Dan yang ini adalah salah satu menu dari Volendam Cafe yang lokasinya tidak jauh dari La Baiwei restoran tadi teman-teman, yaitu Aneka Fondue. Di sini kita mampir sebentar masuk ke dalam cafe Volendam ini. Cukup bagus ya tempatnya teman-teman, sangat nyaman dan sejuk. Di cafe ini kami mencoba memesan fondue strawberry dan pizza margarita. Untuk menu fondue stroberinya sangat recommended teman-teman, dengan perpaduan rasa stroberi yang ada sedikit asam dengan coklat fondue yang terasa manis, maka akan menciptakan perpaduan rasa yang sangat pas. Sekarang kita akan kembali menyusuri pedestrian Kayu Tangan yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat ini. Di sini kita masih bisa menjumpai bangunan-bangunan kuno peninggalan dari kolonial Belanda. Menurut sejarah, sepanjang Jalan Jenderal Basuki Rahmat ini pada zaman penjajahan Belanda adalah merupakan area bisnis atau area pertokoan. Jadi tidak heran jika sampai sekarang kita juga masih menemukan bangunan-bangunan toko yang mempunyai desain kolonial Belanda. Sedangkan untuk hunian pejabat-pejabat dari penjajahan Belanda dulu berlokasi di Jalan Ijen yang sekarang kita kenal sebagai Jalan Ijen Boulevard. Di sana sampai sekarang kita masih bisa menemukan bangunan-bangunan bersejarah peninggalan dari kolonial Belanda. Nah, bagi teman-teman yang sedang berkunjung atau berwisata ke Malang, jangan lupa untuk berkunjung ke daerah sini ya teman-teman, di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di area pedestrian Kayu Tangan. Karena di sini juga ada gerbang menuju Desa Wisata Kampung Heritage Kayu Tangan. Selain berjalan-jalan menikmati suasana, di sini kita juga bisa kulineran teman-teman. Berbagai macam kuliner bisa kita temukan di sini, baik dari yang tradisional maupun kekinian. Demikian sekilas video yang bisa kita sajikan mengenai restoran hotpot La Baiwei Spicy Hotpot. Dan juga video sedikit tentang kondisi dari pedestrian Kayu Tangan di Jalan Basuki Rahmat, Malang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai bertemu di video-video Travelip selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih.